ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar. Berarti capres itu tidak senang dong sama masyarakat yang membutuhkan. Ya artinya kalau ada pasangan calon presiden yang mengkritisi bansos, berarti capres itu tidak senang dong sama masyarakat yang membutuhkan, terutama saudara-saudara kita yang masyarakat miskin. Kenapa harus dipersoalkan? Toh itu mereka kok. Kita jangan merasa diri bahwa kita yang kehidupan kita itu sama dengan yang lain. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan. Disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Okay? Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor satu, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik. Ya artinya kalau ada pasangan calon presiden yang mengkritisi bansos, berarti capres itu tidak senang dong sama masyarakat yang membutuhkan, terutama saudara-saudara kita yang masyarakat miskin. Kenapa harus dipersoalkan? Toh itu mereka kok. Kita jangan merasa diri bahwa kita yang kehidupan kita itu sama dengan yang lain. Jadi biarlah rakyat menilai ya, bahwa pasangan calon presiden yang memang fokus untuk melanjutkan bansos, ya mungkin pasangan nomor berapa? Tapi di bansos itu yang dikritik adalah masalah pendataan serta bansos itu dinilai pamrih karena katanya bansos itu disesuaikan dengan kebutuhan pemberi bukan penerima. Harusnya gini. Pertama saya mau sampaikan bahwa bansos ini kan bukan baru sekarang. Seperti apa yang saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa teknik metodologi pembagiannya, apakah mau diberikan oleh presiden, apakah mau dibagikan oleh menteri, monggo-monggo saja, nggak ada masalah. Ya, bila perlu saran saya, ya, karena Ibu Mensos kan ada juga dari PDIP kan, ya buat aja lagi dia bagi. Bila perlu dia buat tenda gitu kan, dia bagi, nggak apa-apa kok. Pak Presiden nggak mungkin larang, itu tugas dia kok. Tapi Presiden juga jangan dibatasi ruang geraknya untuk tidak boleh bersentuhan langsung dengan rakyat. Dan itu terjadi sudah sejak lama. Nah mungkin Presiden yang tidak bermaksud menyerahkan langsung seperti capres yang mengkritisi itu mungkin capres yang maunya itu kerjanya hanya di atas meja, nggak mau ke lapangan. Pak Jokowi kan beda, Pak Jokowi kan mau di lapangan. Pak, kritikan bansos itu bukan hanya dari capres tapi dari Pak Ahok, ex komisaris Pertamina, bahwa bansos itu katanya kayak zaman kerajaan, dikasih oleh belas kasih raja kepada rakyatnya. Itu seperti apa tanggapannya? Ahok kok ditanggapi itu loh. Ngapain tanggapi Ahok? Ya, nggak perlu menurut saya mentanggapi. Itu kan pikiran Ahok yang tidak merepresentasikan pikiran orang rakyat kecil ya. Pak. Saya Cili Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.